Hari itu 14 Juni 2022. Saya konsultasi hari yang ke-17 di psikiater Dr. Ever di daerah Salemba. Seperti biasa, saya diajak bersama dengan Yuna, sahabat saya. Dibandingkan konsultasi sebelumnya ke Dr. Ever, saya lebih banyak konsultasi satu arah begini, dua arah maksud saya dengan Dr. Ever. Dr. Ever ini seperti yang pernah saya ceritakan, dia orang sabar. Tapi pada pertemuan yang ke-16, yaitu minggu hari Jumat yang lalu, Dr. Ever itu sarankan saya untuk konsultasi dengan cara yang baru. Metode yang baru ini disebut dengan metode berkelompok. Nah, di hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 ini, saya ikuti saran Dr. Ever untuk mengikuti konsultasi secara berkelompok. Tapi sayangnya, saya baru tahu begitu datang, itu konsultasi bersifat cerita-cerita, sharing-sharing begitu. Nah, saya tidak tahu ternyata saya satu kelompok dengan orang-orang pasien Dr. Ever dan pasien-pasien yang dari rumah sakit lain yang pernah terhubung dengan Dr. Ever. Maksudnya terhubung di sini, Dr. Ever ini juga melakukan layanan konsultasi di rumah sakit yang lain. Tidak hanya di kliniknya sendiri di Salemba itu. Ada 3 atau 4 rumah sakit di sekitaran Jakarta sampai dengan Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur yang menjadi tempat pelayanan Dr. Ever di bidang psikiatri. Di kelompok itu ada 7 orang dan saya yang ke-7 atau baru. Dr. Ever menyebutnya ini sebagai support center. Mungkin saya dengan peserta grup itu bisa saling mendukung untuk mempercepat pemulihan. Tapi ternyata dari 6 orang ini, karena saya yang paling baru, sebagian besar dari 6 mereka ini sudah lebih dulu dan lebih memiliki kemajuan dalam pengendalian emosi, dengan pengendalian diri, juga ketenangan, dan bagaimana mereka bisa menerapkan itu untuk mengatasi masalah-masalah psikologi mereka. Di antaranya itu mereka ada yang suka berbuat kleptomania, misalnya. Kleptomania itu suka mencuri barang-barang yang tidak punya haknya untuk dimiliki begitu. Nah, ada juga yang saya kenal ini, ibu-ibu ini, dia pernah hampir mau bunuh anaknya. Lalu ada juga remaja yang coba bunuh diri karena tertekan di sekolah. Ada juga ibu-ibu muda itu, dia habis cerai dari suaminya, anak 1, sekarang dia tinggal sendiri bersama dengan saudaranya. Dia hampir bunuh diri dan juga melukai dirinya sendiri. Saya cermin dari orang-orang itu sebenarnya cukup empati karena saya jadi punya teman gitu. Teman untuk sama-sama rasa, sama-sama pikir, sama-sama punya luka yang sama yang susah sekali diobati, kita tanggung sendiri, berat sekali. Tapi ternyata di support center ini kami cerita begitu. Ada 1 orang nih, dia omong asal sekali. Masa saya disuruhnya cerita langsung ke keluarga begitu, cerita langsung ke orang-orang yang kamu percaya seperti Romo, Fatir, atau dengan pemuka-pemuka agama. Enak saja ini. Dia tidak tahu seperti apa ini emosi yang saya alami ini sebulan setelah kecelakaan. Sekarang sudah masuk bulan kedua. Mana saya
tongkat, saya dihampaskan dari teman-teman atlet saya begitu. Tidak bisa lagi berkegiatan dengan normal. Enak saja dia bilang begitu, saya cerita-cerita. Di mana saya bisa tanggung malu? Juga yang lain malah ikut-ikutan begitu, seperti mendukung kata-kata yang tadi. Dia bilang saya Adrian, saya atlet, saya pasti bisa melanjutkan hidup. Dia bilang begitu. Saya suruh tirukan itu. Yang benar saya baru bilang, Adrian, saya ini patah kaki satu bisa jalan, badan bengkok sini jalannya tidak rata. Apa yang bisa saya banggakan lagi? Saya bilang begitu. Saya cuma disuruh sabar. Apa yang makan itu sabar? Sembarang saja keomong. Situ saya pikir ini tidak benar ini. Masa saya disuruh-suruh begini begitu sama mereka? Mereka sendiri punya masalah. Kenapa disuruh-suruh saya begitu? So tahu sekali. Dia pikir dia siapa? Dia pikir dia dokter. Bukan kan? Dari situ saya pikir, apa saya harus berhenti? Tidak sampai 15 menit saya tahan, saya ikuti terus. Apa dia ngomong, lanjutan dari selanjutnya setelah ini apa? Hampir 1 jam saya tahan juga. Kemudian biasanya saya 1,5 jam atau 2 jam, 1 jam lebih 10 menit saya tidak tahan ini. Saya bilang ke Yuna, saya jalan ke Yuna yang menunggu di ruang tunggu untuk pengunjung pasien klinik itu di bagian depan. Saya bilang, saya izin sebentar Bapak Ibu. Saya ketemu Yuna. Saya bilang, saya tidak mau lagi ikuti. Yuna heran. Tapi saya bilang, sudah nanti kita omong di rumah. Ya tapi kenapa? Sudah, pulang saja. Tidak sampai 5 menit. Karena Yuna ini biasanya keras kepalanya. Tapi saya emosi sekali waktu itu. Dan cukup banyak itu pasien baru, pasien yang mau datang ketemu dengan Dr. Ever. Ada 3 orang kalau tidak salah. Ya mungkin saya pikir juga jangan bikin ribut di sini. Kemudian saya bilang, saya tunggu. Kamu pamitkan saya, Dr. Ever. Yuna ketemu dengan Dr. Ever di dalam. Tunggu 5 menit, 10 menit, barulah keluar. Saya berdiri, saya ketemu Dr. Ever di situ. Saya hanya senyum, terima kasih Dr. Ever. Kemudian kami pulang, sampai di rumah saya bilang, saya sudah kehilangan teman-teman atlet. Masa depan saya sudah tidak ada ini. Kenapa harus ditambah dengan orang-orang sok tahu seperti itu? Yuna yang bilang, mendengar saya omong begitu, dia bilang, saya tidak tahu juga bagaimana itu bisa terjadi, seperti itu metodenya. Orang-orang mereka seperti itu tidak bisa kita kontrol. Saat itu menjadi hal baru. Dr. Ever juga ada pasien yang lain. Sudah kalau begitu, sebentar saja kami bertengkar. Saya tidak tahu saya mau ngomong apa. Setelah itu saya minum, saya tenangkan diri. Yuna yang kadang terlalu baik tapi tidak mengerti apa yang saya butuh begitu. Memang sih saya butuh teman untuk berbagi, tapi kenapa ini? Caranya begini, kenapa dokternya begini, kenapa cara omongnya ini, orang-orang itu di sana di support center itu tidak saling mensupport begitu, tapi saling apa ya, kasih salah orang lain gitu.
Saya menjadi korbannya. Saya bukan dibantu, malah saya didorong jatuh ke dalam gitu. Kan mereka juga tahu rasa saya. Mereka tidak mengerti, mereka mau mengajari saya. Dia pikir saya orang bodoh. Setelah itu Yuna keluar dari kamar saya. Entah dia ketemu mungkin dengan Om Buyung. Saya tunggu di sini di kamar setengah jam. Kemudian saya mandi, saya bersihkan diri sedikit, gosok gigi, kemudian saya balik lagi ke kamar. Ternyata Yuna juga sudah pulang. Dia titipkan salam ke paman Buyung. Ini pengalaman buruk saya. Dan saya putuskan itu hari terakhir saya konsultasi ke psikiater Dr. F. Bodoh sekali.